lah terus paginya saya kan ke sekolah itu. Ternyata murid-muridnya itu lebih gede dari saya. Lebih gede, lebih tua. Ya, lek tua enggak, tapi badannya lebih gede-gede. Yang terus anak waktu dikenalkan itu ada yang murid-murid yang bilang, "Lho, gurune anyar cilik ngene gurune." Cah cilik dadi guru, ada yang bilang gitu. Halo sedulur, selamat pagi. Salam sehat seger waras untuk sedulur-sedulur semua. Pagi ini 17 April 2022 bertepatan dengan hari Paskah. Selamat hari Paskah untuk teman-teman yang merayakan, dan tetap semangat untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Ini sudah sampai di pertengahan bulan ya. Teman-teman, saya ingin bercerita tentang kisah perjuangan seorang teman, seorang kakak yang pada waktu dahulu tahun 80-an ini bertugas menjadi seorang guru yang mengampu di sebuah daerah di sebelah utara pantai utara Jawa, di daerah yang terpencil, yaitu di Kepulauan Karimun Jawa. Pak Sujarwo namanya, Mas Jarwo, begitu saya mengenalnya. Beliau ini tetangga saya yang menjadi guru sekolah dasar pada tahun 78 itu, mulai bertugas di Kepulauan Karimun Jawa, dan sekitar 7 tahun beliau di sana. Setelah itu bertugas di Kabupaten Jepara Daratan ya, itu sampai tahun 97-98an. Nah, perjuangan beliau ini sangat luar biasa. Itu saya pernah mendengar ceritanya, dan kemarin pada waktu saya bersama-sama beliau ke daerah Gunung Bang ya, di sebuah dusun di tempat kami, itu saya sempat ngobrol tentang kisah perjuangan Mas Jarwo atau Pak Jarwo itu dalam menjalankan tugas sebagai pengajar di daerah yang pada waktu itu masih terpencil ya. Kepulauan Karimun Jawa itu kalau nyebrang pakai kapal itu sekitar 5 jam sekarang. Nah, Pak Jarwo pernah cerita kalau ke sana dulu itu mungkin kapalnya belum sebagus sekarang, itu berangkat pagi jam 7 sampai sana sore hari, masih pakai kapal motor dan kadang-kadang pakai kapal layar gitu. Nah, seperti apa keseruan cerita Mas Jarwo atau Pak Jarwo ini menjalankan tugas di Karimun Jawa, silahkan ikuti percakapan yang saya lakukan kemarin sembari melakukan perkunjungan ke Mbah Sandio di Dusun Gunung Bang di tempat kami. Oke, simak semuanya ya teman-teman. Mbah Jarwo, nyuwun pirsa niki. Mbah Jarwo itu kan seingat saya dulu pernah ngasto teng Jepara itu ya, betul ya. Itu pripun Mbah ceritanya itu dulu tugas di sana itu pripun, tahun berapa sampai berapa, dan kenangannya gimana gitu. Ini saya mulai dari awal. Jadi saya itu menempuh pendidikan di Sekolah Pendidikan Guru Negeri SPG Wonosari. Lulus tahun 1977. Kemudian waktu lulus itu, sebelum menerima ijazah itu, waktu itu kan sudah ada informasi dari salah satu guru di sekolah itu, anak-anak nanti saat itu sudah ada pendaftaran di Jawa Tengah jadi guru SD. Nah, terus syaratnya apa Pak? Teman-teman pada tanya begitu. Terus syaratnya itu hanya surat keterangan dari sekolah, ya sekolah, surat keterangan lulus bahwa
sudah menempuh, belum lulus, Oh, sudah menempuh. sudah menempuh ujian akhir gitu. Terus ini setelah ada informasi begitu, karena kebanyakan waktu itu memang mungkin saya dan teman-teman itu rada kepengen ndang nyambut gawe, terus mencari informasi dari gurunya itu, ini yang buka di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Klaten, nanti silahkan daftar di sana. Nah ngono Mas, jadi ceritanya kula sak kanca sebagian besar itu ya sing tertarik mau segera bekerja terus ke Klaten daftar. Semua diterima itu, dan terus nanti ini semua akan ditempatkan di Jawa Tengah, di pesisir utara. Pesisir utara gitu. Antara lain ya Tegal, Pemalang, Batang, Semarang, Kudus, Pati, Jepara dan lain-lain. Seperti itu. Itu berapa teman dulu Mbak Jarwo kira-kira? Kalau yang dari SPG itu mungkin ya sekitar 16-17 itu ya, diterima semua itu? Diterima semua. Ternyata yang berangkat tuh sekitar berapa ratus tuh. Dari Kabupaten Klaten itu disiapkan 6 bis. Waktu itu 6 bis bakar. Nek cara anu nggih sederhana ini kok. 6 bis bakar, terus bulan Januari itu berangkat ke Januari 78. Ya, Januari 78. Jadi sih kan akhir tahun ini kan Desember nggih. Belum Januari Juli nggih. Desember, terus Januari berangkat ke yang 6 bis itu terbagi ya. Jadi 6 bis itu ada yang ke Batang, ada yang ke Tegal, ada yang Pemalang, ada yang Semarang, ada Kudus, Pati. Terus yang 1 bis itu kebetulan rombongan saya itu masuk di Kabupaten Jepara. Saya termasuk di dalamnya, masuk di Kabupaten Jepara, di drop ke Dinas Pendidikan Kabupaten. Nah, sampai di situ kemudian disuruh mengambil, istilahnya itu kalau saya sana itu kemarin tuh waktu itu lotre. Jadi lotre ada sekitar berapa kecamatan kalau tidak salah ya 10 sampai 12 kecamatan di Kabupaten Jepara itu. Jadi ngambil lotre, ada yang dapat kecamatan Bangsri, kecamatan Longgo, kecamatan Keling, kecamatan Pecangaan di sini, dan Mayong dan lain-lain. Pokoknya di Pulau Jawa. Ya semuanya itu sudah dapat. Kemudian setelah mereka, teman-teman saya itu 1 bis itu mendapat hasil undian itu, terus dibaca itu diumumkan oleh pegawai Dinas Pendidikan, Bapak-bapak silahkan kumpul yang dapat kecamatan Longgo di sana, kecamatan Mayong di sana, yang Bangsri sana, yang Pelaan sana, yang Mayong sana. Ternyata dari masing-masing kecamatan ini kan sudah dijemput waktu itu oleh pihak kecamatan. Ibda mungkin ya kalau zaman dulu ya. Tapi kalau tidak salah itu pakai mobilnya Pak Camat. Mobil yang kuning itu. Kuning pemilu. Station itu. Station. Ya, mobil pemilu station itu kuning. Terus yang kecamatan Mayong berangkat sudah berangkat ke kecamatan masing-masing. Ternyata tinggal yang grup saya itu kebetulan mengambil kecamatan KR Jawa itu. Karimun Jawa gitu. KR Jawa itu kan belum pada ngerti. Belum pada ngerti KR Jawa itu mana. Terus teman-teman belum. Sampai untuk di Pak KR Jawa, kemudian untuk di Pak KR Jawa kebetulan yang dapat itu kan bapak-bapak semua atau laki-laki semua. Sekitar ya 14 kalau tidak salah teman saya ini. Nah terus begitu sudah kantor Dinas Pendidikan itu sudah sepi, tinggal yang orang yang 14-an itu. Saya kan belum dijemput-jemput, nggak kok rati pedo-pedo kan? Terus nah ini yang Karimun Jawa, yang KR Jawa kan belum dijemput-jemput, kan saya dan teman-teman belum punya gambaran kalau Jepara niku duwe salah satu kecamatan sing di tengah laut. Terus setelah itu ternyata ada pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Jepara yang
sing memerintahkan Pak, bapak-bapak kula suwun tidak mlebet wonten aula. Terus saya dan seteman masuk ke aula. Terus sampai di dalam aula begini bapak-bapak diberi penjelasan. Intinya KR ini Jawa. bapak-bapak yang kalau bapak-bapak itu dapat undian di KR Jawa itu adalah Karimun Jawa. Terus ya karena tidak tahu banyak yang tanya KR Jawa itu Karimun Jawa itu mana Pak? Terus bapak dari dinas pendidikan itu langsung menunjukkan peta. Bapak-bapak nanti bapak jenengan ajeng tugas di mriki di pulau niki. Terus pulau sak kanca nggih kaget pulone cilik-cilik. Ya kok iku digoni wong apa itu ditempati orang Pak. Terus ternyata itu ada 5 sekolah. 5 sekolah di sana. Ya, 5 sekolah. Antara lain di SD Karimun Jawa 1, 2, ada SD Telogo 1, 2, di Kemujan 1. Ya mungkin kalau 3, 4, 5 waktu itu. Terus kapan kita berangkat Pak? Untuk ternyata penjelasan itu nanti nunggu Pak. Nah, terus malam 3 Januari itu teman saya yang kalau tidak salah Prambanan sama pokoknya Sleman itu ada 2 orang atau sama Klaten tuh, Pak saya ingin pulang. Ada yang pulang. Ya pulang gimana? Itu ini aku benar kerasan, makanya saya kelihatannya tidak kerasan. Waduh. Ya sudah, buat coba dulu. Akhirnya tetap pulang. Tetap pulang. 2 orang itu tetap pulang ya sudah. Dari Sleman dan Klaten. Terus yang lain membuat kesepakatan kita coba dulu, nanti kalau kita berangkat ke sana kalau tidak kerasan kita pulang tidak apa-apa neng dicoba sih monggo dicoba. Terus akhirnya orang kalau tidak salah ya 11 atau 12 itu tetap nunggu di situ. Terus tanggal 5 itu ada petugas dari dinas pendidikan ke ruang itu penginapan itu. Bapak-bapak kita rencana besok pagi berangkat tanggal 5. Ya terus naik apa Pak? Ada kapalnya Pak Haji. Itu kalau tidak salah kapalnya itu namanya Tuna. Kapal Tuna, kapal nelayan tetapi digunakan untuk penumpang. Untuk jadi untuk kulaan barang dari Karimun ke Jepara. Jepara gitu. Terus nanti bisa numpang. Nah, nggih siap Pak. Terus akhirnya bener tanggal 5 pagi berangkat itu hujan. Kalau tidak salah itu tanggal 5 hujan lebat. Terus Pak Lani ini hujan ini gelombangnya kalau Februari tinggi, Januari Februari itu mesti tinggi, mesti gelombang tinggi. Terus akhirnya berangkat dari Pantai Kartini itu. Jeporo itu kan Pantai Kartini. Ya akhirnya terus berangkat sampai di Pulau Panjang di dekat Pantai Kartini ini ada Pulau Panjang itu. Kalau kapalnya berhenti itu salah satu teman saya bertanya, "Duh, kok berhenti kenapa? Apa sudah sampai kan?" Berarti ini kan kanca-kanca wis tekan ki untuk mandek. Enggak Pak, itu kata orang Bugis itu kebetulan yang punya kapal itu kipas baling-balingnya itu kena apa? Karang. Bukan kena tumbuhan laut itu seperti ganggang, lumut seperti itu. Ya itu terus akhirnya tak kira pun sampai Pak terus jual ayam. Belum Pak, masih jauh. Akhirnya terus berhenti sejenak terus lepas itu jam 7 sekitar jam setengah 8 terus selesai, terus dilanjutkan perjalanan. Ini teman-teman saya ini kan sudah ada yang mabuk, ada yang muntah-muntah. Macam-macam ya. Kita masuk pulau gitu muntah-muntah tadi.
isih jauh Pak, mau masih 1 hari. Terus akhirnya berangkat, terus saya udah nekat. Akhirnya kan gelombangnya sama kapalnya kan kadang-kadang tinggi gelombangnya. Jadi kapal itu tidak maju tapi malah didorong mundur. Tapi Pak, semut ini sudah istilahnya optimis. Akhirnya sampai di Karimun Jawa itu sekitar pukul 4 sore. Sehari ya? Ya sehari. Pagi berangkat, sore sampai sana. Sampai di Karimun Jawa, terus dijemput oleh pejabat kecamatan. Muspika istilahnya. Muspika, ya. Kecamatan, karena yang mau datang waktu itu kan guru kan sebagai dianggap tokoh luar biasa. Dijemput terus diberi informasi selamat datang bapak-bapak. Tapi kondisinya saya dan teman-teman ini pun kerasa pusing sebenarnya. Ini dijak upacara penjemputan, diberi informasi. Kantor kecamatannya yang di dekat dermaga itu? Ya. Berarti masih tetap sama mungkin lokasinya? Ya, dekat dermaga itu. Akhirnya terus informasi pertama, nanti bapak-bapak akan segera menginap di kantor Pak Lurah, Pak Petinggi. Nanti nginep saja di situ. Terus nanti besok yang ke SD di luar kecamatan Karimun Jawa nanti diantar oleh sampan atau kapal kecil. Perahu kecil. Oke. Terus yang perlu diperhatikan Bapak, kalau di sini diusahakan pakai sepatu boot yang tinggi itu, karena di sini banyak ular. Jenenge ular edar gitu. Jadi itu munculnya kalau pagi menjelang pagi ini terus kalau sore menjelang malam senja itu munculnya itu selalu. Hati-hati karena itu bahaya sekali di sini. Banyak kan ngoten ulah gua. Ini kula kare kanca-kanca yo batin ora kek teko wis dibeten-beteni. Ini malah tambah berapi-api Pak Jarwo. Ya akhirnya ya teman-teman wis pokoknya ya kita nanti wis pasrah lah. Kita sampai di sini dengan selamat terus. Akhirnya terus yang pagi itu tidur di tempatnya pagi itu, terus kantor kelurahan. Akhirnya semalam itu kan pikiran kula termasuk saya itu ambene saya miring kayak ning perahu rasane. Berarti masih kayak di perahu itu kayak miring-miring. Sik krasa ning perahu. Terus akhirnya pagi-pagi terus diantar ke masing-masing sekolah di waktu itu kan satu kecamatan satu kelurahan. Iya, satu jadi kelurahan Karimun Jawa itu kan belum ada, hanya ada satu kelurahan. Satu kelurahan Karimun Jawa, terus berdukannya itu ada Karimun Jawa, ada Kemujan itu Legon Cek Mas, ada Kemujan, ada Telogo. Itu masih pedukuhan. Pedukuhan itu kalau istilahnya kalau pedukuhan. Terus dusun ngono. Terus saya kan langsung ke Kemujan. Itu kan waktu itu ya biasanya hanya jalan kaki, tapi waktu itu diantar kapal sampan. Oh, ada sampan yang dari ya memang diantarkan. Hari pertama diantar. Terus akhirnya ya waktu sampai di Kemujan kan ada guru-guru lama yang asalnya dari Klaten, ada dari macam-macam juga. Sleman juga. Dari Sleman itu ada. Itu sudah semua di perumahan. Nah, terus kalau diantar ke kalian terus diterima Pak Dukuh, Pak kami itu ada yang bilang kami itu juga Pak oke kali konco-konco guru teng mriko teng pundi perumahan. Lah perumahan itu kan ya saya agak terkejut karena perumahannya itu dindingnya itu dari Blarak nggih. Blarak iki basa Indonesia apa? Apa ya? Pohon kelapa, daun kelapa, terus atapnya daun kelapa, terus pintunya juga daun kelapa. Pintunya itu hanya di geret gini, diselereke nggih. Nutup seleret itu terus saya teman-teman menyambut
dengan gembira. Guru baru itu dengan sangat gembira dan menyenangkan. Terus pokoknya disiapin makanan sana. Terus saya juga masuk di situ, wah ternyata ya enak-enak saja. Nah akhirnya terus terus paginya saya kan ke sekolah itu. Ternyata murid-muridnya itu lebih gede dari saya. Lebih gede, lebih tua. Ya lek tua enggak, Tapi badannya lebih gede-gede. yang terus anak waktu dikenalkan itu ada yang murid-murid yang bilang, "Loh, gurunya anyar cilik ini gurune." Ada yang cah cilik jadi guru, ada yang bilang gitu. Terus saya ya memang waktu itu ya akhirnya ya di situ terus ya mulai mengajar, mulai terus sudah biasa. Ternyata banyak murid yang sudah dijodohkan oleh orang tuanya punya suami atau punya istri itu biasa Itu ya. Tapi sana memang menganggap waktu itu tahun 77-78 itu menganggap guru ini sebagai tokoh penting di 78 tadi saya bilang, Januari 78 itu menganggap bahwa tokoh penting di kampung itu memang guru. Karena di kesehariannya itu punya apapun terus langsung ditaruh di depan rumah perumahan itu, punya pisang masak mateng disugoto ngene nggih. Diturun kabeh nongko dikasih situ. Makanan ya pola ya biasanya kan sana. Nah, mungkin ben kerasan ya maksudnya. Ya memang supaya penghormatan ya. Tapi penghormatan ya. Karena gurunya dianggap terus ya termasuk ikan itu kan sana itu terus konsumsi hariannya kan lauknya kan selalu ikan. Nggih. Jadi wae iki dulu sego nek cara kono sego nek digo lawo. Segone digo lawo gitu. Nggih nek sini kan segone wis sithik dibanding segone. Kono iwake sing luwih. Kono iwake luwih akeh, dadi iwake mungkin 5, segone kudu sedikit ngono wis. Nah, seperti itu. Tapi kalau dari segi makanan istilahnya Pak Jarwo enggak ada masalah ya. Sana itu kesukaan saya memang kebetulan sana banyak singkong telo itu. Saya itu di sana langsung jadi berat saya dari rumah itu sekitar 60 dari sampai di sana itu 1 bulan itu sudah 65 jadi berat mau tambah berat hampir 70 jadi kebetulan sana teman saya itu senangnya pakai masak ketela dikolak digoreng itu kan saya paling suka itu. Terus teman-teman saya punya suka mancing tapi saya suka masak di rumah jadi klub karena memang orang Perato semua ya mati urip bareng. Saya kan sering SD saya itu guru-guru ini terus grup poli dengan SD Telogo itu setiap Sabtu sore pertandingan itu terus poli. Sebentar Pak Jarwo. Ya. Jenengan dulu di SD Kemujan 1. Berarti yang jenengan tidak mereka itu bandara dereng enten nggih? Belum ada. Nah, itu saya tuh kan 2017 ke sana. Ya. Itu ada bandara udara, terus saya pernah rencana itu mempanjangkan itu. Itu seberangnya itu ada SD Kemujan itu, berarti yang ujungnya itu kan udah laut tuh. Ya. Terus ada dulu sini itu PLN. Sekarang ada PLN. Belum ada. Belum ada apa-apa. Berarti di sono itulah saya udah bisa bayangkan. Kemudian dekat bandara berarti ya betul itu. Berarti bandara itu dekat SD saya dulu. Kalau SD Kemujan. Nah terus Pak Jarwo. Jadi waktu itu kan ya bapak saya ini memang luar biasa. Saya kan sekolah SD kemudian hanya jadi penjaga tukang kebun istilahnya dulu, tukang kebun terus mengabdi terus sering ketemu dengan orang kabupaten terus dijakkan kabupaten didadekake terus suruh dulu kan namanya IBDA kalau dinas pendidikan IBDA terus jadi